Shalom Bapak Ibu Shalom. yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Rohani BPN yang ditayangkan setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 9 malam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan sukacita, penuh pengharapan dan terus damai sejahtera. Dan yang paling penting terus diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu yang semuanya yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari saya ajak untuk membagikan berkat juga. BPN membuka donasi bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberkati. Jadi donasi ini akan disalurkan kepada yang membutuhkan ya, badan-badan pelayanan yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Siap menjadi berkat Bapak Ibu? Amin ya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita mau belajar seperti Maria. Kita mau belajar menyimpan semua apapun kesesakan kita, apapun rasa gundah gulana kita, suka duka kita di dalam hati kita. Seperti ibu kita, Ibu Maria. Mari Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian ini. Kita mau berdiam di hadapan Tuhan. Kita mau belajar untuk berdiam, untuk mendengarkan suara Tuhan bagi kita. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Sebab di sana engkau sudah menanti, Sana kau menanti untuk membawaku lagi, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. inilah rindu kami Tuhan. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Kami mau duduk diam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Kami dambakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku damba hadir-Mu. Inilah rindu kami. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oh, oh, oh. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Benar Tuhan, malam hari ini Tuhan kami mau lebih lekat lagi dengan Engkau Tuhan. Malam hari ini kami mau lebih belajar banyak daripada-Mu Tuhan.
Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kerinduan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami ucapkan Tuhan atas semua anugerah-Mu, atas semua kasih-Mu kepada kami Tuhan. Engkau mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Engkau mengasihi kami lebih dari harta dunia Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan kami ingin mendengarkan renungan teladan dari ibumu sendiri, Ibu Maria Tuhan. Yang apapun yang dia rasakan, apapun yang menimpa Tuhan, tetap dia diam dan menyimpan di dalam hati. Kami saat ini mau datang Tuhan untuk lebih lagi menyembah-Mu, lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin memandang wajah-Mu lebih lagi Tuhan. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh. Dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Biarlah saat ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Saat ini ku datang bersujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat kami di dalam kesesakan, Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh. Dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, curahkan anugerah-Mu, kami tinggikan curahkan hadirat-Mu bagi kami. Menyapa Kau sungguh baik, Kau selalu setia, Kau Allah yang baik. Curahkanlah, Kau luar biasa.
Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami malam hari ini. Biarlah pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami dapat mendengarkan seluruh firman-Mu yang akan Engkau ucapkan melalui hamba-Mu Ibu Rita. Biarlah semua firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau persembahkan hati kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, Bapak Ibu, teman-teman terkasih, apa kabar? Saya senang bisa berjumpa dan menyapa teman-teman melalui YouTube Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik Indonesia ini. Nama saya Rita Tang, saya dari Paroki Katedral Keuskupan Jayapura, Papua. Teman-teman, bulan Oktober adalah bulan Rosario. Bersama-sama dengan seluruh gereja, BPN PKKI hendak mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan melalui teladan di dalam kehidupan Bunda Maria. Mari kita berdoa sebelum kita memulai renungan ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat merenungkan firman-Mu. Kiranya arah Roh Kudus yang memimpin kami, yang membimbing kami, sehingga setiap perkataan firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema kita hari ini adalah Maria menyimpan dalam hati, yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Mari bersama-sama kita membaca dari Injil Lukas 2 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka.
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah malaikat gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan yang mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, pada waktu malaikat Gabriel mengunjungi Bunda Maria dan memberitahukan tentang kelahiran Kristus, kita bisa membayangkan bagaimana Bunda Maria bergumul mengenai hal itu. Bunda Maria seorang gadis yang masih muda dan sudah bertunangan dengan Yusuf. Pada saat ia menjawab iya pada rencana Allah, pastinya itu jawaban ya adalah jawaban yang penuh dengan resiko. Namun ketika Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," saat itu ia menyerahkan dirinya seutuhnya kepada rencana Allah. Dan Bunda Maria tidak lagi memikirkan tentang rencananya sendiri, tidak juga lagi memikirkan tentang semua resiko yang harus dia tanggung. Iman mengalahkan semua kekhawatirannya. Bunda Maria mengambil langkah iman pada saat itu. Ia tidak khawatir lagi bagaimana caranya memberitahukan kabar malaikat itu kepada orang tuanya. Dan juga bagaimana caranya memberitahukan hal ini kepada tunangannya Yusuf. Dan bagaimana ketika dia nanti harus mengandung tanpa suami. Atau yang lebih parah lagi, kalau dia sampai digosipkan oleh orang-orang sekampung dan bahkan dituduh berzina, dan pada saat itu hukumannya adalah hukuman rajam. Dan kemudian kita membaca bagaimana Maria berjalan puluhan kilometer pergi menjumpai saudaranya Elizabeth, yang ketika berjumpa dengannya, Elizabeth menyapa Maria dengan sebutan Ibu Tuhanku. Teman-teman, pada saat itu saya yakin tidak semudah itu untuk memberitahukan sesuatu kabar kepada orang yang puluhan kilometer jauhnya. Karena pada saat itu pasti belum ada alat komunikasi secanggih ini. Pasti Maria belum tahu bahwa Elizabeth sedang mengandung. Dan Elizabeth juga pasti tidak tahu bahwa Maria sedang mengandung. Tetapi karena Roh Kudus memenuhi Elizabeth pada saat itu, dan bayi yang ada di dalam kandungannya melonjak karena Tuhan mengunjunginya, maka Elizabeth bisa menyapa Bunda Maria dengan sebutan Ibu Tuhanku. Atas kejadian yang luar biasa ini, Maria juga tidak mengeluarkan kata-kata yang berlebihan, yang heboh, tetapi yang muncul dari Bunda Maria adalah pujian, nyanyian pujian kepada Allah. Ini adalah kalimat yang paling panjang yang dicatat oleh Injil dari perkataan Bunda Maria. Selanjutnya, kita membaca kisah kelahiran Yesus. Bunda Maria ditolak di berbagai tempat penginapan karena semuanya penuh, sehingga dia harus melahirkan di kandang domba. Saya bisa membayangkan bagaimana sedih, kalut, dan paniknya seorang gadis muda harus melahirkan di kandang domba dan hanya ditemani oleh Yusuf tunangannya. Ketika hal ini terjadi pada diri kita pasti komplain sama Tuhan. Kita pasti akan ngomong, "Lah Tuhan, bukankah ini kehendak-Mu? Bukankah Engkau yang memintaku untuk mengandung putramu? Apakah tidak bisa Engkau memberikan tempat yang lebih layak untuk kelahiran putramu?" Tapi hal ini juga tidak terjadi pada Bunda Maria. Dia tidak komplain dengan apa yang terjadi pada saat itu, tetapi dia menyerahkan semuanya kepada Tuhannya. Dan kemudian Bunda Maria melihat satu kemuliaan yang sungguh ekstrim,
di kandang domba, para gembala dan malaikat datang menyembah Yesus Sang Putra. Di sanalah pertama kali kita membaca bahwa Bunda Maria menyimpan semua perkara di dalam hatinya dan merenungkannya di dalam terang kasih Allah. Teman-teman terkasih, rupanya menyimpan segala perkara di dalam hati dan merenungkannya merupakan gaya hidup dari Bunda Maria. Artinya dia menerima semua beban itu tanpa mengeluh, tanpa protes kepada Tuhan. Dia tidak banyak bicara, tidak gampang tersulut emosinya, di mana buat anak-anak muda, di mana saat itu Maria juga masih muda, menjaga emosi tidak tersulut itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Kejadian demi kejadian membentuk Bunda Maria untuk terus mengandalkan kekuatan dari Allah. Sehingga hari demi hari dia bisa melihat Yesus bertumbuh semakin besar. Dan Bunda Maria menyadari bahwa meskipun Yesus adalah anaknya, tetapi Yesus bukan miliknya. Dan hari demi hari Bunda Maria melihat Tuhan yang maha besar itu merendahkan diri, mau tinggal bersama-sama dengan dia, menghormatinya sebagai ibu. Yesus, putra Bapa, tinggal satu rumah dengan Bunda Maria. Dan Bunda Maria mendapatkan kekuatan dari Tuhan sampai dia dapat tegak berdiri di bawah kaki Tuhan Yesus, kaki salibnya Tuhan Yesus, dan mempersembahkan buah hatinya demi memenuhi rencana keselamatan Allah Bapa. Menyimpan perkara di dalam hati kelihatannya hal yang sepele saja. Tetapi sungguh ini bukan hal yang mudah untuk dikatakan, untuk dilakukan. Ada pepatah yang bilang, di sini jarum jatuh saja terdengar. Itu artinya tempat itu tempat yang tenang, kecil, orangnya sedikit, sehingga setiap hal-hal yang kecil saja bisa diketahui oleh orang-orang sekampung. Namun sekarang teman-teman, kita tidak perlu jauh-jauh. Di tengah situasi yang hiruk pikuk ini pun, kita bisa mendengar suara jarum yang jatuh. Karena berita begitu mudahnya tersebar ke seluruh dunia. Bahkan dalam hitungan detik. Semua orang seolah-olah berlomba-lomba berusaha menjadi orang pertama yang tahu sesuatu dan berlomba-lomba untuk menyebarkannya agar semua orang tahu. Banyak orang saat ini merasa dia harus go public. Banyak orang saat ini merasa bahwa apa yang dia postingkan itu harus viral, harus hebat jadinya. Kita tidak lagi terkadang terjebak dan tidak lagi menyelidiki berita itu benar atau tidak. Kita ikut terjebak, secepat mungkin menyebarkannya kepada orang-orang. Jari-jari kita memiliki kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan suara di zaman ini. Saya teringat minggu lalu ketika saya mendapat jadwal untuk mempersiapkan renungan ini, teman-teman. Sambil bekerja, sambil lalu saya buka Injil Lukas 2 ayat 8. Baru baca ayat 8 saja saya merasa seperti sudah Natal. Apalagi akhir-akhir ini rumah saya hampir setiap pagi ada lagu-lagu Natal yang diputar oleh tetangga dan terdengar. Dan seingat saya, kalimat Maria menyimpan perkara di dalam hatinya itu ketika Yesus pada saat berusia 12 tahun dia hilang, kemudian ditemukan di bait Allah. Maka saya langsung ketik WA dan tanya apakah bacaannya tidak keliru. Kok rasanya seperti kita sudah mau Natal? Lihat teman-teman, betapa cepatnya kita bereaksi ketika apa yang ada di pikiran kita, situasi di sekitar kita, dan kenyataan yang kita hadapi tidak sesuai dengan harapan kita. Betapa cepatnya kita mencurahkan hal tersebut kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan terkadang kepada seluruh dunia. Bayangkan bagaimana hebohnya berita-berita yang tersebar ketika Bunda Maria tidak dapat menyimpan semua perkara di dalam hatinya.
Dan apa yang terjadi ketika Bunda Maria bukanlah pribadi yang tenang, yang memiliki penguasaan diri, yang rendah hati, dan yang mau membiarkan Allah memakai seluruh keberadaannya dan taat pada kehendak Bapa. Teman-teman, apakah kita lebih sering untuk menceritakan problem hidup kita kepada teman, atau kita datang kepada Tuhan? Apakah kita lebih percaya kepada saran manusia dibandingkan firman Allah? Di mana kita mencari jawaban atas persoalan hidup kita? Kita mencari jawabannya melalui firman Tuhan kah? Atau kita justru cari di Google? Kita selalu mencari jawaban yang instan. Padahal Tuhan menunggu kita agar kita menemui Dia di dalam hati kita, di dalam ketenangan, di dalam doa. Sebab sesungguhnya seperti Bunda Maria, Tuhan Yesus juga tinggal satu rumah dengan kita. Apakah kita merasakan kehadirannya dan menyampaikan perkara-perkara kita kepadanya? Melalui teladan Bunda Maria, Roh Kudus mengingatkan kita untuk menyimpan segala perkara di dalam hati kita dan merenungkannya dalam terang kasih Allah sebelum kita melakukan sesuatu. Pada saat kita kembali kepada Tuhan, di sanalah kita akan menemukan kekuatan, kita akan menemukan penghiburan yang tidak dapat kita dapatkan dari siapapun juga. Dan ingat teman-teman, di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Semoga kita akan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah yang mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Ibu Rita, firman-Nya sungguh sangat memberkati kita semua yang ada di sini ya. Bapak Ibu, selama bulan Oktober ini mari kita meneladani Ibu Maria, Ibu kita yang sungguh lemah lembut dan baik hati. Kita mau lakukan satu pujian untuk menghormati Bunda kita yang luar biasa ini ya Bapak Ibu. Lourdes di gua sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan ibunda. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Selamat malam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.